Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Eka Prastiwi, nomor induk mahasiswa 2058700007. Saya dari konsentrasi Tata Rias. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan saya kesehatan. Saya berterima kasih kepada dosen pengampu Bapak Dia Ulumuddin, dan saya berterima kasih juga kepada Bapak Takmir Masjid Bapak Saad yang sudah memberikan sebuah jawaban dari pertanyaan saya, dan saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan dan melihat video saya. Saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah masjid desa saya, dan sebelumnya saya menjelaskan bahwa saya sudah melakukan wawancara dengan takmir masjid, tetapi saya tidak bisa mengambil video atau merekam suara karena di situ sudah saya wawancaranya sedang ada aktivitas belajar Al-Quran, sehingga saya tidak bisa mengambilnya dokumen, tetapi saya sudah mempunyai bukti chat yang saya lakukan. Jadi saya tuh melakukan wawancara secara virtual karena waktu yang sangat mepet dan kondisi yang tidak memungkinkan bagi saya dan beliau untuk bertatap muka. Oke, saya menjelaskan dari profil masjid di desa saya terlebih dahulu. Profil masjid di desa saya memiliki luas tanah 988 meter persegi serta status tanah wakaf dan bangunan luas sekitar 460 meter persegi. Daya tampung jamaah sekitar kurang lebih 700. Bahkan ketika Idul Fitri 1000 orang pun menampung di masjid tersebut, begitu. Fasilitas umum yang diberikan oleh masjid di daerah saya yakni sarana beribadah, kamar mandi atau WC, sound system and multimedia, ruang belajar TPA atau madrasah, gudang, parkir, tempat wudhu, pembangkit listrik atau genset, perlengkapan pengurus jenazah, tempat menitipkan sepatu atau sandal, taman, seperti itu. Jumlah pengurusnya 21, jumlah imamnya ada 5 jumlah khotibnya. Oke, sebelumnya saya sudah mengajukan 5 pertanyaan yang saya berikan kepada Bapak Saad, yakni takmir masjid, dan alhamdulillah beliau juga merespon dengan baik dan sangat antusias sekali. Yang pertama, saya bertanya tentang sekitar tahun berapa sih Pak Masjid Jami Baitur Rahman Desa Pondok ini didirikan? Bahkan beliau menjawab kalau didirikannya sudah lama Mbak, tetapi waktu renovasi itu tahun 2013. Yang kedua, saya bertanya tentang bagaimana sih Pak perjalanan pembangunan masjid tersebut. Beliau pun menjawab, secara umum pembangunan masjid dikerjakan secara bertahap, jadi tidak langsung jadi gitu, jadi ada tahapnya sendiri gitu. Tahap yang pertama itu tahap perencanaan dengan menggandeng pelaksanaan CV dari Surabaya untuk pembuatan gambar atau layout. Namun karena pertimbangan tertentu, pendanaan kerjasama membantu gambar tersebut tidak dilaksanakan. Jadi hambatan dari CV tersebut itu belum terlaksana gitu hambatannya. Yang kedua, membentuk tim panitia pelaksanaan pembangunan masjid berjumlah kurang lebih 12 orang yang diketuai oleh Bapak Amenan, sekretaris, Bapak Sukis, dan bendahara Haji Mat Jailani. Dan yang ketiga, tim panitia terbentuk melakukan studi banding ke Masjid Jami Tuban. Jadi masjid di daerah saya itu melakukan bukan contoh ya, lebih tepatnya itu seperti melakukan observasi, dan kita melihat bangunan dari masjid Tuban karena pembangunan masjid di desa saya itu terinspirasi
dari Masjid Jami Tuban yang dekat dengan Sunan Bonang. Terus dan hasilnya membuat tiruan untuk Masjid Tuban untuk Masjid Jami Desa Pelembatu. Tahap selanjutnya panitia mengambil jasa tenaga tukang dan kuli dari tetangga desa yang di waktu itu tukangnya Haji Marwi dari desa datang sekaligus tenaga kerjanya. Jadi tukangnya itu dari desa tetangga terus dibantu oleh tukang yang ada di desa Pelembatu. Jadi tukangnya itu dari dua desa ya, desa tetangga dan desa saya seperti itu. Terus tahap selanjutnya pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan dua cara, yakni yang pertama lelang pekerjaan kepada masyarakat yang dipandang mampu ekonomi untuk memberikan pendanaan terhadap berlangsungnya pembangunan, dan cara kedua melibatkan tenaga masyarakat lingkungan RT atau RW selama berlangsungnya pekerjaan tersebut. Jadi secara kasar bukan secara kasar sih, jadi meminta dan bukan meminta kayak dari pembangunan dana yang untuk membangun masjid tersebut itu kan suatu bentuk dana besar. Jadi pengurus itu mengajukan suatu permintaan untuk permintaan dana untuk orang yang di mana ekonominya lebih cukup, berkecukupan ekonomi untuk sekiranya itu mendanai pembangunan masjid seperti itu. Selanjutnya melibatkan peran serta masyarakat dengan cara sedekah makanan dengan sistem gantian lingkungan untuk mendukung kebutuhan makanan pekerja selama pembangunan berlangsung. Jadi dalam pembangunan masjid Jami di desa saya itu konsumsinya itu dari masyarakat desa Pelembatu. Jadi untuk hari ini itu RT ini kepala keluarganya ini. Jadi seandainya ya saya itu saya kan RT 1 RW 1. Nah, konsumsinya itu dari Mbak Sofia RT 1 RW 1 itu 5 bungkus nasi. Tadinya tetangga saya juga. Jadi konsumsinya itu dari masyarakat secara bergantian atau bergiliran seperti itu. Selanjutnya proses jalannya pembangunan hingga hari ini membutuhkan waktu 8 tahun dengan capaian pekerjaan seperti sekarang hampir 98% fisik masjid sudah selesai. Jadi pembangunan masjid itu tidak langsung jadi atau secara bertahap selama 8 tahun. Jadi lamanya pembangunan itu membutuhkan waktu 8 tahun seperti itu. Yang ketiga saya bertanya, apakah ada sifat kendala dalam pembangunan masjid? Nah, beliau pun menjawab, ada Mbak, pasti ada kendalanya. Ya, kendalanya itu kekurangan pendanaan sehingga selesainya itu lama. Terus perencanaan pembangunannya itu terkadang sering berubah-ubah sehingga memperlambat pekerjaan. Jadi kayak perlu apa yang ditambahin dari bangunan tersebut, terus apa yang dikurangi, terus apa yang perlu diperbaiki lagi, terus bahan apa yang habis, seperti itu penghambatannya. Terus selanjutnya saya bertanya, apakah benar sih Pak Masjid Baitur Rahman itu menjadi masjid terbesar di kota Gresik? Soalnya katanya orang-orang itu beranggapan bahwa masjid di desa Pelembatu, Masjid Baitur Rahman itu masjid terbesar di kota Gresik. Dan beliau pun menjawab, Masjid Jami Baitur Rahman itu salah satu masjid terbesar di wilayah kota Gresik di antara masjid besar lainnya seperti Masjid Agung, Masjid Jami di alun-alun Gresik seperti itu. Terus yang kelima, apa
sih Pak berkah Ramadan di masa pandemi ini? Beliau pun menjawab, berkahnya untuk Masjid Jami yaitu yang pertama, memfasilitasi ibadah dengan memfasilitasi. Pertanyaan terakhir yang saya ajukan kepada Bapak Saad yakni apa sih Pak berkah Ramadan di masa pandemi ini? Begitu, dan beliau pun menjawab, berkah Masjid Jami alhamdulillah di bulan Ramadan ini yakni bisa memfasilitasi ibadah bagi umat muslim yang di dalam maupun di luar desa. Yang kedua, mampu memberikan sedekah berbuka kepada jamaah umumnya. Dan yang ketiga, sebagai tempat dakwah, pengajian, istighosah, kegiatan al-banjari rebana bagi jamaah yang ada di desa Pelengwatu. Dan itu beberapa ulasan terkait Masjid Jami Al-Quran yang ada di desa Pelengwatu yang saya dapatkan dari Bapak Saad. Ya, sebelum pandemi juga ya, itu kan ada orang yang menikah itu kadang melakukan akad itu di Masjid Jami tersebut. Dan memang saya akui sih kayak Masjid Jami itu kadang gimana ya, kesannya emang megah gitu. Pembangunannya juga yang mirip dengan benar-benar mirip dengan Masjid Jami yang ada di Tuban seperti itu. Terus kadang juga waktu saya melihat itu orang itu foto prawedding di masjid tersebut. Jadi fasilitas masjid itu sangat mendukung sekali gitu. Dan sekian dari saya berterima kasih kepada Bapak Saad yang sudah meluangkan waktunya untuk saya. Dan sebagaimana beliau juga itu dulu saya waktu SMA, saya benar-benar berterima kasih sekali. Dan saya berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berterima kasih kepada dosen pengampu saya Pak Ihya Ulumuddin, serta berterima kasih kepada orang tua dan teman-teman saya. Assalamualaikum.